Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Novelia dengan NIM 05031282025041 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertahanan nasional. Adapun poin-poin penting yang akan saya jelaskan yaitu pengertian ketahanan nasional, ciri-ciri ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, fungsi ketahanan nasional, dan konsepsi ketahanan nasional. Baiklah, saya mulai dari pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional di sini atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Didasarkan pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah atau dikenal dengan Trigatra, yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial atau Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Adapun beberapa sifat ketahanan nasional di sini itu mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan ataupun menurunkan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif, yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Selanjutnya, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Ada beberapa asas ketahanan nasional. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Yang kedua, mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi
dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional. Ada beberapa unsur ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan nasional Pancagatra, yaitu aspek sosial Pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi, yaitu suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup. Selanjutnya, fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional wilayah atau intersektoral maupun multidisiplin. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman. Dan yang terakhir yaitu konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan atau metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dan adapun beberapa contoh peristiwa yang sempat mengusik ketahanan nasional negara Indonesia adalah gerakan separatisme dan terorisme, seperti GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dan terorisme. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.